Inilah pada malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita sejenak berbincang-bincang ya dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa ya, yaitu kesaksian seorang mantan ya teman-teman ya, mantan muslim gitu kan, selalu dengan mantan muslim, seorang murtadin ya, garis besarnya seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu seorang bapak ya, bernama Bapak Leonardus ya. Untuk lebih singkatnya, mari kita dengarkan teman-teman ya, kita simak dan kita duduk tenang di sini dan kita mendapatkan hikmat dari situ ya. Silakan Pak Leonardus. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Ya, silakan Pak. Ya, shalom kepada Bapak Ibu semuanya. Barulah ini saya bisa melunasi hutang saya. Sudah begitu lama, tahun 92 saya terima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Baru hari ini saya bisa membuat kesaksian. Memang sudah sering saya melakukan kesaksian, tapi tidak seluas ini. Inilah mungkin bisa terekam dia, karena ini merupakan hutang pribadi saya, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saya lahir dari keluarga yang tidak baik. Opung saya dengan orang tua saya dahulu sebenarnya Kristen, tapi Kristen karena peraturan negara, karena di Indonesia tidak boleh tidak beragama. Tapi setiap tahunnya kami melakukan penyembahan berhala dengan memanggil arwah-arwah. Waktu masa kecil saya, karena begitu nyata saya lihat arwah-arwah itu datang kepada kakek saya, di hati kecil saya bertanya dan mempertanyakan, pasti ada kehidupan setelah kematian, pastilah ada kehidupan akhirat. Waktu itu masih kecil. Berlangsungnya waktu, karena memang kehidupan kami tidak mengenal Tuhan, hanya sebagai seorang Kristen yang tidak mengenal Tuhan, hanya karena peraturan negara yang tidak boleh ada orang di Indonesia tidak beragama. Itulah sebabnya kami tidak mengenal Yesus Kristus sama sekali. Sehingga di lingkungan kehidupan keluarga opung kami dan keluarga orang tua kami tidak mengenal Yesus Kristus sama sekali. Ayah saya berkeluarga dengan ibu saya itu berumur 16 tahun. Sehingga mereka itu masih benar-benar kanak-kanak. Tetapi setelah saya lahir, orang tua saya pada saat saya berumur 8 tahun, mereka bercerai karena bapak saya menikah lagi, karena di pernikahan keduanya dia harus pindah agama. Karena memang di kehidupan Kristennya juga saat itu tidak mengenal Yesus Kristus. Ibu saya diceraikan dan dibuang. Saat ibu saya diceraikan dan dibuang, padahal ibu saya begitu taat kepada orang tua saya, kepada bapak saya. Tapi karena dia tidak dipilih oleh bapak saya, begitu menyakitkan buat dia dan menyakitkan juga buat saya. Padahal kami sudah 5, adik saya sudah 4, ditambah dengan saya 5 orang. Sebelum dia meninggalkan saya, dia menangis, dia meletakkan tangan di atas kepala saya, sembari mencium saya dengan tangisan yang sangat berat. Disitulah dia mendoakan saya supaya saya dipelihara oleh Tuhan. Karena begitu beratnya tekanan hidup bersama dengan ibu tiri. Ibu tiri memang tidak menerima saya karena dia seorang gadis dikawini oleh bapak saya. Dia tidak nyaman atas kehadiran saya, sehingga dia memperalat bapak saya, orang tua saya, untuk membuat saya stres
sehingga saya melakukan bunuh diri. Saat itu saya nggak tahu kenapa racun itu tidak bisa mengenai saya. Sekarang saya tahu, nanti akan dapat jawabannya. Padahal tikus-tikus di ladang waktu ibu tiri saya meracun, semuanya mati. Waktu saya makan racun itu ada sampai 1 sendok makan. Dan saya sudah cari tempat saya mati pada umur 8 tahun itu. Di bawah pohon beringin, pohon jati. Di tempat yang rindang, sengaja saya cari tempat di situ supaya orang tidak kebauan bangkai saya. Tapi sampai menjelang sore malam dari pagi, saya nggak mati-mati juga. Akhirnya orang ramai-ramai mencari saya menggunakan obor di kampung. Di kampung saat itu belum ada listrik Bapak Ibu, masih hutan tahun 77. Sehingga bapak saya ditekan oleh masyarakat dan saya harus pindah dari tempat bapak saya dan harus dipelihara oleh kakek saya. Di tempat kakek saya ditanyai kenapa harus melakukan bunuh diri. Saya hanya menjawab, saya tidak mau diperbudak, saya tidak mau ditertekan hidup saya oleh bapak saya. Karena bapak saya tiap hari memukul saya. Semua salah mereka rasakan karena mereka belum menerima sebenarnya kehadiran saya. Jadi di tempat kakek saya menuntut supaya disekolahkan. Sewaktu diizinkan saya sekolah, di sanalah saya mulai mengenal pelajaran-pelajaran agama. Kemudian saya memilih untuk percaya kepada agama Islam. Dan saya belajar agama Islam di sana dengan ibu saya, guru saya yang baik, Ibu Suryani di SD. Hati saya sudah berada di Islam saat itu. Kemudian di SMP saya dilarang lagi sekolah oleh keluarga saya, dibully terus-menerus sehingga saya tertekan. Saya tinggal di rumah ayah saya yang kosong karena saya pergi ke situ karena semua menolak saya. Karena ayah saya pergi mengikuti ibu kedua saya ke kampungnya sana di Tigalingga. Akhirnya saya tinggal sendirian di hutan, mencari makan sendiri sambil sekolah. Karena begitu beratnya tekanan saat itu, saya mencoba untuk mencari Tuhan dengan bersembahyang. Saya pelajari sembahyang, saya pelajari, minta diajari oleh guru agama saya. Saya benar-benar bisa melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu dan sholat lainnya. Suatu kali saya frustasi, saya mau bunuh diri lagi, tapi saya takut. Karena pelajaran yang saya dapatkan dari guru agama saya, agama Islam dari Ibu Suryani, sangat membekas di hati saya, pengajaran yang sangat baik. Dikatakannya di situ bahwa orang bunuh diri tidak akan pernah masuk surga. Sehingga saya takut sekali melakukan itu. Tapi saya pikir lebih baik Tuhan yang menciptakan saya lah yang membunuh saya. Saya pikir biarlah saya matinya mati bencana alam. Jadi ketika terjadi banjir bandang, banjir besar. Di tengah malam itu saya sengaja menyeberang di Sungai Batang Serangan. Supaya saya digulung air itu. Sengaja saya berenang ke tempat yang angker, yang selalu orang meninggal di situ karena ditenggelamkan oleh air itu. Malah saya sampai di seberang bukannya mati. Justru saya bertemu dengan hantu yang sering membuat orang tenggelam di situ. Saya terkejut karena awalnya saya pikir bukan hantu, karena ada anak bayi yang baru lahir. Dia menangis-nangis, kemudian sewaktu saya tolong, mau saya pelihara, ternyata dia hantu dan melambaikan tangannya. Besok malamnya, ini terjadi di waktu saya masih SMP kelas 2. Karena saya hidup sendiri, mencari makan sendiri,
kadang-kadang tidak makan, kadang-kadang sangat susah, sehingga saya melakukan itu. Malam berikutnya saya bersolat tahajud, saya ambil daun pisang, saya bersembahyang di rumah orang tua saya yang ditinggalkan, yang saya sendirian di situ. Saya memang tidak pernah memasang lampu karena tidak ada uang untuk membeli lampu. Karena sekolah saja saya bisa berangkat, bisa makan, itu sudah cukup, sudah sangat bisa menghidupi saya. Itu saja sudah cukup bagi saya saat itu. Saya ambil daun pisang sebagai sajadah saya. Karena malam tidak, tapi pisang, daun-daun pisang masih bisa saya lihat. Saya potong, saya susun itu sebagai sajadah sholat saya. Tengah malam. Memang sebelum tidur, saya sudah bilang, Tuhan, saya mau bangun tengah malam. Saya mau menyampaikan niat saya kepadamu. Saya mau sungguh-sungguh Engkau menjawab doa saya. Karena di dalam pelajaran-pelajaran agama saya saat itu, kalau ada problem-problem yang sangat berat, kita bisa datang kepada Tuhan lewat sholat tahajud. Kemudian saya sholat, setelah itu terbangunlah tengah malam, tergerak, entah bagaimana saya dibangunkan. Kemudian saya ngambil wudhu, kemudian saya sholat di tengah malam itu. Setelah saya sholat tengah malam dua rakaat, karena sholat tahajud itu seingat saya 2 rakaat. Kemudian saya meminta supaya Tuhan membunuh saya waktu itu. Saya bilang, ya Allah ya Tuhanku, Engkau harus membunuh aku malam ini. Karena aku tidak mau mati bunuh diri. Karena aku tidak sanggup menghadapi hidupku ini. Ya Allah ya Tuhan, karena kalau aku mati bunuh diri, sudah sengsara hidupku di dunia ini, sengsara pula hidupku di akhirat nanti. Aku tidak mau terjadi hal seperti itu bagiku. Karena Engkau yang menciptakan aku sejak awal, Engkau pula yang mengambil aku, Engkau yang membunuh aku. Itu tidak sulit bagimu. Dan aku bisa tenang. Saya tunggu-tunggu jawaban Tuhan saat itu. Tidak ada jawaban apa-apa. Saya bilang kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, Engkau tidak mungkin tidak ada. Engkau pasti ada. Semua batu-batu yang terletak di sini tidak mungkin ada. Dan saya tidak akan pernah ada kalau Kau tidak ada. Aku tidak mengenal Engkau ya Allah, tapi Kau mengenal aku. Karena Kau yang membuat aku. Karena Kau yang menjadikan aku. Sebutir debu pun tidak akan pernah lepas dari jangkauanmu. Tapi semuanya Engkau ketahui. Aku yang duduk di sini pun Engkau ketahui. Aku tidak bisa menjangkau Engkau ya Allahku. Tapi Engkau bisa menjangkau aku. Engkau sudah tahu niatku dari awal. Tapi tidak mungkin Engkau tidak ada. Engkau pasti ada. Berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk mengabulkan doaku. Saya bilang waktu itu. Saya diam, ditunggu-tunggu, gak ada jawaban apa-apa. Kemudian hati saya yang keras tiba-tiba melunak. Ya Allah, kalau Engkau masih membiarkan aku hidup, berikanlah aku jalan keluar. Karena bapak dan mamaku melahirkan aku, Engkau memilih mereka untuk melahirkan aku. Tapi mereka tidak bertanggung jawab terhadap aku. Mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga aku teraniaya seperti ini. Sekarang aku mau Engkaulah yang menjadi Bapa dan Ibuku. Peliharalah aku, ya Bapa, ya Mama, saya bilang waktu itu. Kemudian ampunilah Bapa dan Ibuku, Tuhan, karena mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Sekarang tanggung jawab itu kembali kepadamu. Saat saya katakan seperti itu, tiba-tiba rumah saya itu terang, lebih terang dari siang matahari. Siang matahari terkalahkan Bapak Ibu.
saya tidak diizinkan melihat ke atas. Tetapi saat cahaya itu menerangi saya sangat terang. Terlebih di sajadah saya terang sekali Bapak Ibu, lebih terang dari siang matahari. Yang tidak ada awan sama sekali, tapi saya tidak merasakan panas sama sekali. Dan dinding-dinding tembok rumah orang tua saya itu, saya bisa melihat tembus kemana saja yang saya mau ketika terang itu menyinari saya. Saat itulah saya bertemu dengan Tuhan. Dan saya sangat senang. Saya semakin yakin dan semakin dalam iman saya terhadap Islam saat itu. Sehingga saya selalu rajin sholat. Walaupun tidak sempurna Bapak Ibu. Kemudian saya benar-benar duduk keyakinan saya saat itu. Memilih Islamlah yang menjadi keyakinan saya selamanya. Waktu berlanjut, kemudian saya masuk ke SMA. Ternyata di SMA pun orang tua saya mencoba menghalangi saya untuk melanjut sekolah karena ingin memanfaatkan tenaga saya. Saya tidak mau karena memang saya punya cita-cita, sudah ada tumbuh cita-cita dalam hidup saya. Saya ingin menjadi guru. Sewaktu SMA saya selalu sholat bertahajud jikalau ada masalah-masalah hidup saya. Saya menarik becak, luar biasa penumpang saya banyaknya. Sehingga saya bisa memiliki tabungan yang banyak yang bisa saya gunakan untuk melanjut kuliah. Sewaktu saya mau melanjut kuliah di kelas 3 SMA, saya rasanya saya orang bodoh. Saya sangat khawatir untuk tidak lulus. Kemudian saya bertahajud lagi. Saya berdoa minta Tuhan. Sedikit lagi Bapak Ibu, ada ketinggalan, saya mundur sedikit. Di SMA kelas 1 lah saya resmi memilih menjadi Islam, menjadi agama pribadi saya. Dan terdengar semua oleh orang tua, semuanya terdengar. Dan orang tua saya senang saat itu. Bapak saya, ayah saya. Jadi waktu saya sholat tahajud itu di kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, meminta pertolongan supaya Tuhan membukakan jalan supaya saya bisa lulus kuliah di negeri. Beberapa kali saya melakukan sholat tahajud itu, kemudian saya tertidur nyenyak di tempat sajadah saya. Di tidur nyenyak saya, ada seseorang yang sangat gagah perkasa dan sangat lembut, sangat baik, dengan kasih yang sangat besar. Saya melihat dia turun dari tempat yang maha dahsyat, maha mulia, dan memegang tangan saya. Saat itu, seperti dia memberikan energi kepada saya, sehingga saya punya harapan, punya keyakinan, punya energi untuk bisa menyongsong masa depan saya. Setelah saya tamat SMA, kemudian ternyata saya diterima di IKIP Negeri Medan, jurusan teknik mesin. Uang tabungan saya selama 3 tahun saya bawa ke Medan. Saya gelandangan di Medan, jual koran, dengan membawa-bawa tabungan saya. Karena saya pikir itu akan bisa membayar uang kuliah. Saya hanya mau menambahi untuk bisa nanti biaya saya kuliah. Uang kuliah saya memang sudah saya siapkan dari tabungan becak tersebut. Karena hidup saya gelandangan, waktu saya berada di jalan, saya dipukuli pemuda Pancasila, hampir saya mati. Diambil uang saya, dituduh saya mencuri dan merampok. Tabungan saya selama 3 tahun diambil oleh mereka. Saya sangat sedih, saya pikir pemuda Pancasila itu mengayomi karena di situ ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi saya tidak diperlakukan seperti manusia. Dengan berdarah-darah saya pergi ke tempat lain. Dan di tempat lain itu saya ceritakan kehidupan saya ceritakan di mana
ibu saya berada. Mereka pikir mereka berinisiatif mengantar saya kepada ibu saya. Saya sebenarnya tidak ingin ketemu dengan ibu saya, karena waktu kecil sudah dicuci otak oleh keluarga bapak saya. Kenapa ibu saya dibuang? Karena mereka menuduh ibu saya penjahat. Mereka menuduh ibu saya seorang wanita yang tidak benar. Sehingga saya sangat benci. Karena saya ditinggalkan waktu kecil, sangat menderita. Tapi entah kenapa, mungkin Tuhan yang menggerakkan mereka membawa saya ke tempat ibu saya. Saya ketemu dengan ibu saya, kemudian saya meminta pertolongan. Ibu, mama, saya bilang, saya hanya memilih dua pilihan, kuliah atau jadi orang gila. Karena uang saya sudah habis, saya tidak bisa lagi membayar uang kuliah. Mama saya waktu itu tiba-tiba ada belas kasihan kepada saya. Dia bilang, saya akan membantumu. Kemudian saya masuk kuliah karena saya dibenci oleh keluarga mama saya karena apa yang diperlakukan oleh bapak saya kepada mereka menyakitkan juga buat mereka, sehingga saya juga kurang diterima dengan keluarga ibu saya saat itu. Tinggal di lingkungan yang kita ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, itu sangat berat Bapak Ibu, sangat menyakitkan. Tetapi saya selalu meminta pertolongan kepada Tuhan dengan bersolat tahajud. Di tahun 92, itu sekitar di awal-awal 92, saya mengalami depresi yang sangat berat. Karena saya berangkat dari kampung kuliah itu diberangkatkan dengan kutukan Bapak Ibu. Dan ketika saya bertemu dengan ibu saya, keluarganya tidak senang dengan saya. Sehingga saya depresi berat Bapak Ibu. Saya hampir gila Bapak Ibu. Gila kuadrat. Di mana tekanan ekonomi yang sangat berat. Kadang-kadang tidak ada uang untuk makan dan seterusnya. Sementara kita mau menghadapi perkuliahan. Yeah. Sampai-sampai saya mau pergi ke rumah sakit jiwa juga ditolak. Karena mereka bilang tidak ada orang gila yang datang sendiri ke rumah sakit jiwa. Sehingga saya kebingungan. Kembali saya ingat waktu SMP saya sholat tahajud, Tuhan menjawab doa saya. Saya kembali lagi datang bersolat tahajud kepada Tuhan. Tuhan, saya bilang saya sudah gila ini. Saya tidak sanggup menghadapi hidup saya ini. Saya sudah berada di ujung tanduk. Tolonglah saya Tuhan, karena kekuatan-Mu lah yang bisa menolong saya. Seperti itulah saya bilang setelah saya selesai sholat tahajud tengah malam. Tahu Bapak Ibu, syarat sholat tahajud itu kita harus tidur dulu nyenyak, baru pertengahan malam kita terbangun. Setelah saya sholat tahajud Bapak Ibu, yang membuat saya yakin bahwa Yesus Kristus yang datang menolong saya, malam pertama dia sudah ada hadir, dan saya terkejut. Tangan saya ulurkan kepada dia, tolonglah aku, karena aku mau binasa, saya bilang waktu itu. Kemudian terlelaplah tidur saya sampai pagi. Asal saya merasakan kehadirannya, saya merasa mendapat energi, mendapat kekuatan menghadapi hidup saya. Malam kedua saya sholat tahajud lagi, dia sudah makin mendekat. Malam ketiga juga seperti itu. Di malam ketiga dia memperlihatkan saya bagaimana kebinasaan itu sedang bekerja kepada saya. Dan saya melihat ayah saya, kakek saya, namburu saya, membawa lembing untuk menombak saya dari segala penjuru. Saat itu dia mengambil alih tombak hukuman itu. Dan dialah yang tertombak. Saya lihat, setelah saya melihat dia tertombak, saya melihat ada robekan tangan, robekan paku di tangannya. Tiba-tiba saya duduk bangun dan menangis.
ternyata engkau disalibkan Tuhan. Saya bilang saat itu, karena 3 malam berturut-turut Bapak Ibu, saya yakin ini bukanlah sesuatu yang palsu. Saya yakin ini bukan iblis saat itu. Kemudian saya mengambil kitab suci saya baca di situ, saya temukanlah bagaimana dia mati di surat Maryam ayat 15, surat Maryam ayat 33, di surat Ali Imran, dan ada satu ayat lagi di tempat lain, saya lupa namanya. Hati saya bergetar membacanya saat itu. Saya sudah mulai ragu di ayat yang lain yang mengatakan dia tidak disalibkan. Kemudian saya sudah mulai bingung bagaimana ini, saya pikir. Kemudian saya tidak serius lagi mengikuti kuliah saya. Saya hanya fokus mencari kebenaran saat itu. Saya duduk di perpustakaan di rak agama. Saya belajar sejarah agama, sejarah Islam dan sejarah Kristen. Saya waktu baca sejarah Islam dan sejarah Nabi, saya terkejut waktu ada di situ kisah bagaimana Al-Quran, kitab suci saya saat itu, dibuat dengan keputusan seseorang, dan ada banyak pertikaian di situ saat itu. Sehingga saya berpikir, ada kebenaran-kebenaran yang terselubung yang tak diketahui orang. Sekarang aku mengetahuinya, saya pikir. Saya harus memilih, karena saya pikir hidup ini tidak lama, sehingga saya harus memutuskan. Karena akhirat itu abadi, saya pikir. Kalau salah saya melangkah di bumi ini, betapa sengsaranya saya di akhirat saya, selama-lamanya saya di tempat yang salah. Kemudian Bapak Ibu, beberapa bulan kemudian, saya tidak dalam keadaan setelah selesai sholat tahajud. Dia datang kembali dari tempat seperti yang saya lihat di SMA saat itu. Dia mengatakan, akulah kebenaran, kamu membutuhkan aku. Kemudian saya menangis Bapak Ibu, saya bersujud. Saya takut mati Tuhan, karena saya tahu bahwa orang yang memilih Engkau, hukumannya harus hukuman mati. Saya tahu hukuman itu Tuhan, tapi saya tidak berani Tuhan, saya takut mati, saya bilang. Tapi entah bagaimana Tuhan menguatkan saya. Kemudian saya membeli Alkitab ke Jakarta melalui pos. Saya nggak tahu di mana beli Alkitab Bapak Ibu. Kemudian saya pelajari sedikit-sedikit. Sudah mulai saya percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Saya berikan kesaksian padahal saya belum pindah menjadi Kristen Bapak Ibu. Tapi saya sudah cerita-cerita Yesus Kristus adalah Tuhan, saya bilang. Kemudian di tengah penderitaan saat itu, saya sebenarnya mencari pembimbing. Saat datang Yohanes Paulus II ke Medan Ketuntungan, saya mencoba menemui dia untuk membimbing saya. Saya ditolak juga di sana, tapi saya sempat masuk ke barisan paling depan, barisan imam pada acara kebaktian Yohanes Paulus II di Tuntungan. Mereka membiarkan saya karena mereka berpikir saya orang gila saat itu. Karena saya berada di barisan pastor semuanya. Saya hanya mengikuti mereka karena saya hanya kepingin bagaimana caranya saya bisa diselamatkan saat itu. Waktu perjamuan kudus, saya sekarang baru tahu ternyata di Katolik itu melanggar. Tapi dulu karena saya nggak tahu, saya ikuti saja. Jadi waktu mereka menerima roti perjamuan, saya ikut juga menerima, saya ikut-ikut gaya mereka. Sewaktu saya memakan roti itu, tersadarlah saya ternyata saya orang-orang yang akan binasa. Kemudian saya menangis-nangis. Bapa, Yesus Kristus, selamatkan aku. Saya menggelupur-gelupur di situ Bapak Ibu. Saya berharap ada orang yang membimbing saya saat itu. Tapi saya dibiarkan dan ditinggalkan Bapak Ibu sendirian. Tidak ada orang yang menyapa saya saat itu.
Padahal saya sudah haus sekali, sudah kering sekali. Kemudian beberapa bulan kemudian saya menemukan buku. Bukunya itu ternyata buku ibu saya. Ibu saya ternyata suka belajar Alkitab, walaupun dia suka juga berdukun. Jadi saya heran nengok ibu saya, karena di pengajaran Islam saat itu sangat meresap buat saya, berdukun itu adalah syirik, menyembah berhala. Saya pikir orang-orang Kristen kok banyak kali yang menyembah berhala. Jadi saya ambillah buku itu, saya pelajari. Judul buku itu Bapak Ibu adalah Pertumbuhan Rohani Saudara, judulnya. Di situ diceritakan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dan bagaimana akibat dosa itu membawa kebinasaan dan kehidupan kematian kekal, neraka yang kekal. Tapi bagaimana kasih Tuhan untuk menolong kita, menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Di situ ada petunjuknya semuanya. Kemudian saya dibimbing untuk menerima keselamatan, menerima Tuhan Yesus Kristus oleh buku itu. Saya lakukan sendiri. Saya terima Yesus Kristus menjadi Tuhan Juru Selamat saya. Amin. Itu tepat di sekitar bulan Juli 1992. Kata buku itu, iman itu bukanlah perasaan. Iman itu adalah keyakinan kita yang tulus terhadap firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu adalah iya dan amin, kata buku itu. Percaya saja, jangan ikuti perasaanmu, kata buku itu. Kalau sudah firman Tuhan mengatakan engkau diselamatkan, engkau benar-benar diselamatkan, kata buku itu. Engkau sudah menjadi anaknya karena engkau telah menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Kau benar-benar adalah anaknya. Rasa tidak dirasa, firman Tuhan mengatakan engkau adalah anaknya. Kata buku ini, engkau sudah pindah dari alam maut kepada kehidupan yang kekal. Mulai tumbuh iman saya saat itu sedikit, Bapak Ibu. Kemudian dimasuklah ke pelajaran berdoa. Itu tadi pelajaran satu adalah pelajaran keselamatan. Kemudian pelajaran kedua adalah bagaimana bersekutu dengan Tuhan, Bapa Khalik langit dan bumi itu. Kata buku itu saat itu yang masih saya ingat sampai sekarang. Dia berkata, Bapa itu adalah hidup. Engkau juga telah hidup. Engkau adalah anaknya. Kalau dahulu orang berdoa kepada Bapa melalui perantaraan para nabi, sekarang engkau sudah langsung kepada Bapa karena Yesus Kristus. Kata buku ini. Jadi berdoalah menggunakan nama Yesus Kristus. Mintalah Bapa juga berbicara kepadamu, kata buku ini. Saya sangat tertarik. Orang kata buku ini Tuhan itu hidup. Dia juga pasti dia bisa berbicara, kata buku ini. Jadi kalau kamu berdoa, sediakanlah waktu bagi dia untuk berbicara kepadamu. Jangan kau habiskan waktumu sendiri untuk berbicara kepadanya. Karena dia juga ingin berbicara kepadamu, karena kamu adalah anak-anaknya. Kemudian saya praktekkan apa yang dikatakan buku itu. Saya sewaktu itu masih merasa punya tekanan dan masih sakit. Saya nggak tahu apa penyebab sakit saya karena saya sudah pergi ke dokter. Dokter menyatakan saya tidak sakit, tapi saya merasakan sakit. Itulah yang saya bicarakan kepada Tuhan melalui doa saya. Mulai dari subuh, karena biasa saya sholat subuh. Subuh itu saya sudah nggak bisa tidur. Kemudian saya berdoa menggunakan nama Yesus Kristus pada saat itu. Saya bersujud sampai tertidur tengah malam. Saya tidak pergi makan, saya tidak pergi minum, saya tidak puasa. Saya hanya mau mendengar suara Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan tentang hidup saya. Sewaktu saya tertidur lelap, Bapak Ibu, terjadilah gempa bumi. Saya pikir itu gempa bumi awalnya. Kemudian saya terangkat-angkat, terlempar-lempar di tengah malam itu. Kemudian saya lawan, karena saya pikir itu gempa. Terdengarlah sedikit, nggak tahu saya di mana sumber suara itu. Seujung rambutmu pun kamu tidak akan berkuasa atas hidupmu kalau tidak aku yang memberikan itu kepadamu. Itulah yang pertama kali ku dengar. Kemudian aku tidak melawan dan aku diam.
Setelah aku diam, barulah kedengaran suara yang seperti gemuruh yang sangat dahsyat. Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kuasa. Engkau meminta aku berbicara kepadamu, engkau sudah mendengarnya. Engkau meminta aku menyembuhkanmu, engkau sudah sembuh. Engkau menanyakan kenapa engkau sakit, besok pagi kau akan tahu. Itulah yang dibilang Tuhan saat itu. Kemudian suara itu hilang. Akhirnya saya lihat, saya bangun, tidak ada botol-botol yang jatuh. Padahal dari goncangan yang saya rasakan harusnya itu rumah ibu saya itu roboh. Kebetulan ibu saya itu tinggal menumpang di rumah, di tanah kakaknya. Dia bangun rumah sehingga kami berendeng di situ. Rupanya jawaban dalam batin saya, karena ketidaksukaan keluarga mereka ke saya, mereka mencoba mengusir saya melalui hal-hal yang tidak benar secara yang tidak terlihat oleh kasat mata. Paginya saya dimarahi oleh keluarga kakak mama saya dan suaminya, karena mereka bilang saya menuntut ilmu hitam. Karena ada makhluk pujaan mereka di kamar mandi, kata mereka sudah mati. Saya memang agak curiga melihatnya. Waktu saya mandi di kamar mandi itu, saya melihat ada sesajen-sesajen di situ, bunga-bunga di saat-saat tertentu dibuat. Padahal bapak tengah saya ini adalah sintua gereja. Saya yang melihat itu aja tidak senang saat itu. Mereka bilang saya yang mengganggu. Padahal bagaimana saya mengganggu, orang saya biasa-biasa aja, saya pikir. Jadi akhirnya sudah makin duduklah keyakinan saya. Ternyata Tuhan itu benar-benar ada. Kemudian setiap subuh saya bersembahyang, berdoa, memuji Tuhan. Lagu yang kesukaan saya saat itu yang mudah saya ingat adalah Bersama Malaikat di Surga. Waktu itu, waktu saya bernyanyi memuji menyembah Tuhan, terdengarlah suara yang sangat lembut. Mulanya aku tidak tahu itu suara Tuhan, karena dia bersuaranya di jantung saya. Sinyalnya hilang-hilang Pak. Bapak lanjut lagi, tadi hilang Pak. Kami nggak ngerti yang itu tadi sampai mana. Pak, ketemu bunga-bunga di apa? Sampai di situ mandi. Tadi. Dia di kamar mandi. Ya. Sinyal hilang jadi nggak. Ya. Bunga-bunga di kamar mandi. Ya. Sekarang sudah. Ya. Masih hilang-hilang. Jangan banyak bergerak kali Pak. Ya. Oh ya. 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 Ini sudah Bapak Ibu. Ya sudah. Sampai di kamar mandi tadi. Iya. Akhirnya berlalu begitu saja cerita itu. Mereka tambah benci kepada saya karena mereka menganggap saya mengganggu mereka. Jadi suatu saat saya pas lagi saat teduh pagi, saya bernyanyi. Nyanyian saya saat itu yang paling saya sukai karena itu mudah. Bersama malaikat di surga, aku menyembahmu. Di pertengahan doa nyanyian saya itu, saya mendengar suara yang sangat lembut. Tapi suara itu ada di jantung saya, Bapak Ibu. Bukan lagi dari luar. Kalau yang malam-malam itu dari luar. Anakku, pergilah engkau ke rumah mama tengahmu. Lihatlah apa yang terjadi di sana. Saya tidak peduli Bapak Ibu, saya pikir saya berhalusinasi. Kemudian makin bergetar jantung saya mengatakan, bersuara lagi di sekitar jantung saya ini. Domba-dombaku mengenal suaraku. Kemudian saya ketakutan, jangan-jangan ini suara Tuhan. Saya pikir, apalah salahnya kalau saya pergi ke rumah mama tengah saya. Saya bawalah Alkitab saya berlari ke situ. Tiba-tiba saya lihat orang sudah ramai di situ. Ternyata satu gang itu sudah ngumpul. Saya nggak tahu. Karena saking kuat-kuatnya saya berdoa, bernyanyi. Rupanya mereka kumpul di situ, saya nggak tahu. Rupanya kakak mama saya ini sudah meninggal. Dan badannya hitam karena memang dia ada sakit jantung saat itu. Jadi saya kebingungan mengapai saya disuruh Tuhan ke sini. Saya pikir saya masih jelas suara Tuhan itu terdengar. Disuruhnya saya membuka Alkitab saya, disuruh berkhotbah saat itu. Saya bingung.
Apa saya diterima nanti ini, saya pikir, karena saya belum resmi Kristen saat itu. Tapi karena Tuhan memaksa saya saat itu, saya bukalah di kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Berkhotbahlah saya di situ. Kemudian Yesaya 1 ayat 18. Kemudian Yohanes 3 ayat 16. Kemudian Wahyu 3 ayat 20. Itulah ayat-ayat yang dibimbing Tuhan saya saat itu untuk berkhotbah. Setelah saya berkhotbah, saya menawarkan mereka pertobatan. Saya menawarkan mereka Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Padahal mereka Kristen, Bapak Ibu. Tapi disuruh Tuhan saya melakukan itu. Kemudian mereka menurut saja. Kecuali Bapak tengah saya, dia nggak mau. Tapi kakak-kakak saya, abang-abang saya di situ yang Kristen mau, karena ada juga anaknya yang Muslim. Setelah saya mendoakan dia, tiba-tiba saya disuruh Tuhan membaca Markus 16 ayat 17-18. Saya bacakan itu, Bapak Ibu, kuat-kuat di situ. Kemudian saya topang tangan, kemudian di sumber suara yang dekat jantung saya itu keluar mata air yang sangat deras. Bukan air biasa seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian air itu mengalir ke tangan saya dan tangan saya digiring untuk diletakkan di atas jantung mama tengah saya ini. Kemudian Bapak tengah saya marah dan menampar saya. Kamu iblis, kamu setan, dia bilang. Sedangkan pendeta saja nggak berani mendoakan orang yang seperti ini. Apalagi kamu nggak jelas entah siapa, katanya. Maksudnya iman saya nggak jelas karena memang saya waktu itu belum resmi Kristen, Bapak Ibu. Hanya masih pencarian sendiri. Saya bilang, Bapak Tengah menanya, Tuhan menanya Pak Tengah, kalau Pak Tengah menginginkan mama ini mati, dia akan mati. Tapi kalau Bapak Tengah menginginkan dia hidup, Bapak Tengah, dia akan hidup. Itulah yang ditanyakan Tuhan, saya bilang kepada Bapak Tengah. Tangan saya tidak bisa saya angkat ke atas dan ke bawah. Kalau Bapak Tengah coba angkat tangan saya, tangan Bapak Tengah juga akan tidak bisa mengangkat tangan saya bilang. Kemudian dia ketakutan karena sudah beku. Waktu itu orang juga sudah dipanggil mau suntik formalin. Kemudian dia tarik tangannya. Saat itu air yang mengalir dari jantung saya itu sangat deras mengalir ke jantungnya. Tiba-tiba beberapa menit kemudian tubuhnya itu berubah. Kemudian dia bernarik napas, kemudian duduk. Dia hidup kembali, Bapak Ibu. Saat itu saya menangis. Luar biasa. Saat itu saya menangis, Bapak Ibu. Karena saya berterima kasih kepada Tuhan saat itu. Karena percaya sama Tuhan ini sangat sulit, Bapak Ibu. Saya diberikan Tuhan karunia untuk bisa mengenal dia saat itu, Pak. Dari situlah saya makin yakin ternyata Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya pikir. Barulah saya berpikir mencari gereja, Bapak Ibu. Amin. Memang saya pelajari lagi buku saya itu, Bu, Pertumbuhan Rohani Saudara judulnya. Cara memilih gereja. Dia katakan di situ, jangan sembarangan memilih gereja. Lihat gereja itu kalau dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan mengaku iman kepada Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah gereja yang benar, katanya, Bapak Ibu. Saya pergi ke gereja itu takut-takut, Bu, Bapak Ibu. Jadi kebetulan ada undangan, barulah saya berani. Undangan itulah saya bawa ke gereja. Kalau mereka usir saya akan marah, saya pikir. Saya akan tunjukkan kamu yang mengundang, kamu pula yang mengusir. Saya pikir seperti itu, Bapak Ibu. Saya pikir gereja itu dulu kejam, Bapak Ibu. Tidak mau menerima orang yang berbeda iman dulu seperti itu. Jadi di sanalah saya dimuridkan, kemudian saya dibaptis, Bapak Ibu, di sana. Di sanalah saya merasakan bahwa saya sudah pindah dari alam maut kepada hidup yang kekal. Kemudian saya sekolah teologi, Bapak Ibu, mau membuktikan apa yang dikatakan guru agama saya dulu, bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Karena itu sangat terniang-niang di kepala saya. Karena mulai dari SD,
sampai kepada SMP, sampai kepada SMA, sampai kepada perguruan tinggi. Isunya hanya itu Bapak Ibu. Karena saya disuruh beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil, tapi nggak ada Taurat, Zabur, dan Injilnya. Di mana saya pikir? Asal ditanya, katanya sudah diangkat ke langit. Kalau sudah diangkat ke langit dalam hati saya, kenapa harus diimani? Saya pikir, kalau begitu saya harus sekolah teologi untuk menemukan jawabannya, saya pikir. Saya sekolah teologi 2 tahun bukan untuk menjadi pendeta, saya hanya mau menemukan jawaban di mana tingkat kepalsuan Alkitab saat itu. Akhirnya saya temukanlah Bapak Ibu. Memang buku dan kertas-kertasnya nggak ada yang asli Bapak Ibu, karena yang asli itu hanya sedikit tersimpan di museumnya sana Bapak Ibu, didokumenkan di sana. Sehingga supaya ini bisa dibagi kepada semua orang yang membutuhkannya, maka dibuatlah dalam kertas-kertas lain yang tidak asli Bapak Ibu, ya kertas-kertas biasa seperti itu atau kertas apa saja, supaya pesannya bisa tersampaikan. Setelah saya selidiki pesan-pesannya Bapak Ibu, tidak ada yang palsu di situ, karena pengajarannya pengajaran yang membawa kita kepada Tuhan dan mengajak kita berkehidupan dengan moral yang sangat tinggi Bapak Ibu. Saya kira ini nggak palsu. Kalau palsu dia tidak akan mungkin mengajarkan bertemu dengan Tuhan dan tidak mungkin akan mengajarkan kita kepada kehidupan moral yang sangat tinggi. Sehingga saya selesailah terdapatlah jawab setelah saya menemukan jawabannya, ditambah lagi adanya kitab-kitab palsu yang lain seperti Injil-Injil yang dikarang-karang bebas seperti itu. Saya kira kitab suci saya mengatakan bukanlah Alkitab yang ini yang disebutnya palsu, itu adalah kitab-kitab yang dikarang bebas oleh orang-orang yang jahat yang mau mencoba meracuni iman Kristen. Situlah kesimpulan saya saat itu. Sehingga duduklah iman saya, sehingga saya tetap kuat di dalam Tuhan. Tahun 94 saya menikah. Tapi ada yang lupa saya Bapak Ibu, saya mundur lagi ke belakang tahun 92 tadi. Karena perkuliahan saya agak kacau begitu Bapak Ibu. Karena saya kuliah di 2 fakultas, teologi sama fakultas teknik. Tentu berat bagi saya Bapak Ibu. Dan saya tidak takut sekali masa depan saya Bapak Ibu. Bagaimana mungkin saya bisa jadi guru? Karena kehidupan di Indonesia begini sulit. Begitu ribetnya Bapak Ibu. Dulu kan terkenal itu dengan KKN Bapak Ibu. Dulu ya, entah sekarang saya nggak tahu, tapi dulu itu terkenal dengan KKN. Sehingga saya berpikir tidak ada pertolongan lain selain pertolongan Tuhan. Jadi saya masih tetap mencari pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Jadi di kampus saat itu ada kebaktian KKR dilaksanakan di tempat lain di Brastagi. Tapi tema KKR itu Yeremia 29 ayat 11. Dia bilang di situ bahwa Tuhan punya masa depan untuk anak-anaknya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat nanti Yeremia 29 ayat 11. Saya pikir masa depan saya ada di tangan Tuhan, saya pikir. Saya mengikuti kebaktian KKR itu tahun 92 ini masih Bapak Ibu. Di sana saya menaruhkan harapan kepada Tuhan. Kebetulan pendetanya waktu itu bernama Laurenciak dari Filipina. Dia mengatakan bahwa Tuhan punya masa depan. Di pikiran saya waktu itu hanya masa depan di dunia ini, ayat itu Bapak Ibu. Sehingga saya hanya fokus ke pekerjaan saat itu. Bagaimana Tuhan bisa memberikan saya pekerjaan. Setelah dia berkhotbah Yeremia 29 ayat 11, dia menantang kami semua muda-mudi mahasiswa saat itu. Dia telah mengambil ayat bagaimana Petrus taat kepada Tuhan saat Tuhan menyuruh dia menjalakan ikan ke tempat yang dalam, dan Petrus tidak kecewa. Begitu juga katanya kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa. Kemudian pendeta Laurenciak ini menantang siapa yang mau seperti Petrus, mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ragu sedikit pun katanya. Kemudian saya berlari lebih dahulu
pas di depan pendeta Pak Lorensiak tadi. Tiba-tiba ada angin yang sangat kencang, hujan yang sangat deras. Air yang seperti yang mengalir seperti air yang ada di jantung saya yang saya ceritakan sebelumnya itu tadi. Kemudian saya mengenangadah ke langit. Tiba-tiba langit itu dikoyakkan dan saya diperlihatkan tempat yang paling menyenangkan, tempat kita nanti semua setelah akhir zaman, Bapak Ibu. Saya melihat kota yang sangat indah. Ke semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sudah disediakan tempatnya. Itulah suara yang kudengar saat aku melihat tempat itu. Kemudian saya menggelupur-gelupur, saya menjerit-menjerit, Bapa, 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 tolonglah aku Bapa. Kira-kira itulah saat itu seruanku kepada Tuhan dan aku menangis-nangis. Disitulah semakin tahu aku bahwa Bapa itu adalah Yesus, Allah Bapa itu adalah Bapa kita melalui Yesus Kristus. Pada malam harinya pulang dari sana Bapak Ibu, saya tertidur nyenyak, ada seorang malaikat menemui saya dan dia membawa bekal dan dia katakan, seumur hidupmu kau tidak akan pernah kekurangan, Tuhan akan menolongmu. Awalnya saya tidak tahu kalau dia itu malaikat Bapak Ibu, tapi saya tahu itu bukan Yesus Kristus karena dia berbeda. Sama-sama gagah tapi kegagahannya sangat berbeda Bapak Ibu. Jadi dia katakan aku malaikat, makanya saya tahu dia malaikat. Hanya itu yang dia katakan. Kemudian saya beritahu kepada ibu saya di rumah, Mama bertobatlah. Biarlah Mama dibaptis kembali. Mama sebenarnya enggak Kristen lagi, saya bilang. Mama suka sekali berdukun. Mama itu sudah jauh dari Tuhan. Bertobatlah Mama, saya bilang. Kebetulan Mama saya tukang jahit, salon kecantikan, dan dia kakinya terplecok sebelah. Mungkin karena terlalu rajin berdukun, iblis itu menindas dia. Saya sudah bertemu Tuhan, Mak. Saya sudah bertemu malaikat Tuhan tadi malam. Mama bertobatlah, saya bilang. Kebetulan Mama saya itu waktu itu menurut. Kemudian saya bawa di gereja saya waktu itu. Kemudian dia dibaptis. Setelah dia dibaptis, dia merasakan perubahan. Kakinya sembuh Bapak Ibu. Kakinya yang pelecok tadi sembuh, baru dia makin yakin dan dia tidak mau lagi berdukun Bapak Ibu saat itu. Dan benar-benar terlihat tangan Tuhan menolong saya saat itu. Jahitan dan salonan Mama saya sangat laris. Mama saya bilang, anakku, kenapa aku ini tidak capek-capek? Padahal dari pagi sampai jam 2 pagi aku menjahitkan jahitan ini. Itulah berkat-berkat Tuhan saat itu, tanda-tandanya Bapak Ibu. Apapun saya minta selalu diberikan Tuhan Bapak Ibu. Sewaktu saya PKL, praktek kerja lapangan Bapak Ibu, ada teman saya dulu yang grup-grup himpunan saya dulu. Begitu marahnya saya tiap hari dia menghardik saya, mengkapir-kapirkan saya Bapak Ibu. Saya terganggu sekali kepada dia. Saya bilang, kalau kamu mengenal Yesus Kristus, jangan-jangan imanmu lebih baik dari saya. Yesus Kristus itu sudah menyelamatkanmu teman. Kamu tidak tahu, kalau kamu tahu, kau mungkin imanmu lebih besar dari saya, itu kepada teman saya waktu itu. Dia bilang, Alkitab kalian itu sudah palsu. Mana mungkin saya percaya. Saya bilang, kalau di luar Alkitab, apa yang kau inginkan menjadi bukti bahwa dia sudah menyelamatkanmu, saya bilang. Kebetulan waktu itu dia minta hujan. Saya bilang, ya, nanti malam jam 12 malam akan terjadi hujan seperti yang kau inginkan, saya bilang. Waktu saya tertidur tengah malam, saya betul-betul dibangunkan Tuhan. Saya pikir ada manusia di kamar saya, padahal saya sendirian. Saya pikir saya seperti ada tangan membanguni saya, menyentuh saya sehingga saya terbangun. Saya dengar lagi suara, anakku banguni Firdaus. Apa pertengkaran kalian kemarin, kalian harus selesaikan juga. Kemudian saya banguni dia di kamarnya. Firdaus, tolonglah kamu bangun.
kita semalam ada pertengkaran. Kamu harus tahu apa yang terjadi sesuai dengan permintaanmu semalam, saya bilang. Dia tidak mau, tapi saya paksa supaya jangan terus kami bertengkar. Kemudian kami duduk di ruang tamu. Sewaktu jarum berada di semuanya di nomor 12 di jam kami saat itu, karena memang kami berjanjinya jam yang ada di tempat kami tinggal saat itu. Di situ kami berdua terkejut, ada petir yang sangat kuat, hujan yang sangat deras. Kemudian dia menyalam saya, Bapak Ibu. Jadi itulah sebabnya anak saya semua bikin nama Caleb, nomor 1 Caleb, nomor 2 Filipi Lorensiak. Filipi Lorensiak itu untuk mengingat saya kejadian saya melihat surga saat itu, Bapak Ibu ya. Jadi supaya saya jangan lupa, saya buat nama anak saya Filipi Lorensiak, karena Lorensiak itu kebetulan datang dari Filipina. Tahun 2002, setelah 8 tahun saya menjadi guru honor, saya menanti-nanti janji Tuhan. Dari tahun 92, dikabulkan Tuhan tahun 2002, Bapak Ibu. Pas saat itu umur saya 35, sudah mau habis, tinggal 2 bulan lagi untuk bisa persyaratan menjadi PNS, Bapak Ibu. Kemudian saya ikut testing, saya berdoa kepada Tuhan, saya bangun tengah malam. Bapak, saya bilang, kalau tidak kau tolong ini, saya tidak akan bisa lulus, saya bilang waktu itu. Saya sudah lelah jadi guru, Tuhan. Saya mau pertolonganmu. Saya mau jadi guru PNS, saya bilang sama Tuhan waktu itu. Saya bilang, Tuhan, saya tahu Engkau tidak mau melanggar peraturan manusia. Kami manusia yang suka melanggar peraturan-Mu, Tuhan. Di peraturan kami, di peraturan negara kami, lewat dari 35 habislah harapanku menjadi CPNS, PNS, saya bilang. Itu juga saya tidak mau makan bukan karena berpuasa, Bapak Ibu. Hanya menanti-nantikan jawaban Tuhan. Kemudian saya tunjukkan nomor ujian saya. Saya suruh Tuhan ikut mengawal ujian saya. Karena saya bilang, di negara saya ini Tuhan, harus benar-benar tangan yang kuat yang bisa menolong. Seperti saya ini, saya bilang. Kawallah ini Tuhan, jangan sampai ini digagalkan orang, saya bilang waktu itu. Di Desember itu di November saya ujian, 26 Desember harusnya pengumuman, Bapak Ibu. Tapi setelah saya selesai ujian itu tanggal 26 Desember itu saya mendapat kabar tidak lulus. Kemudian saya juga tidak berpikir lagi soal itu, Bapak Ibu. Waktu saya tanya teman di kantor, belum ada pengumuman. Jangan bilang tidak lulus, tapi saya sudah ragu lulus saat itu, Bapak Ibu. Sudah saya tidak pikirkan lagi, sehingga saya alihkan pikiran saya ke tempat yang lain. Jadi karena hati saya mengatakan saya tidak lulus, tahun baru, malam tahun baru pun saya tidak rayakan, Bapak Ibu. Bukan karena kecewa, Bapak Ibu. Hanya bersedih saja. Berarti saya tidak bisa lagi jadi PNS, saya pikir. Jadi kami tidurlah malam-malam tidak bertahun baru. Tidur nyenyak. Menjelang jam 12, Bapak Ibu, mendekati jam 12 saat itu, saya tahu karena waktu kami terbangun bersama istri, kami lihat jam itu jam 12 lewat. Saya dengar lagi suara Tuhan di waktu saya tidur nyenyak, Bapak Ibu. Anakku, ya Tuhan, saya bilang, apa yang kamu lihat? Sungai sangat besar, saya bilang. Apalagi yang kamu lihat? Sampan ada 3 buah, Tuhan, saya bilang. Karena kebetulan waktu testing itu hanya 3 orang yang diterima jurusan teknik, Bapak Ibu. Teknik mesin. Ada sampan, Tuhan, saya bilang. Naiklah kamu ke dalamnya. Saya bilang. Dia bilang. Lalu saya naik. Saya berdiri, saya lihat di situ, saya berdiri. Anakku, lihatlah ke atas. Saya lihat lagi ke atas, masuknya ke tepi sungai, Bapak Ibu. Saya lihat di situ tumpukan-tumpukan kertas yang sangat banyak. Mungkin berkas-berkas ujian lah saat itu saya pikirkan. Ternyata memang betul. Kemudian ada orang marah-marah, saya lihat dalam mimpi saya itu. Di mana berkas-berkas yang lulus? Sudah dibuat
pernyataan yang lulus tidak boleh ditukar-tukar. Kenapa ditukar? Ambil kembali nama yang lulus, dan itu harus dinyatakan lulus. Saya lihatlah kertas itu dibongkar Bapak Ibu dengan ketakutan mereka. Saya lihatlah berkas saya diambil. Saya lihatlah nama saya dituliskan. Kemudian suara Tuhan saya dengar lagi. Anakku, kamu sudah lulus. Namamu sudah dituliskan. Tiba-tiba saya menangis Bapak Ibu. Saya bangun istri saya. Ini istri saya di sini ikut mendengar juga. Ayo mak, saya bilang. Tuhan barusan datang, dia bilang saya sudah lulus CPNS. Istri saya heran. Dari mana Tuhan datang? Dia bilang, udah enggak usah ribut-ribut. Ayo kita berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah mengatakan saya sudah lulus. Baru bernangislah kami berdua di situ, di tempat tidur. Berbilang terima kasih kepada Tuhan, saya sudah lulus. Padahal pengumuman juga belum Bapak Ibu. Saya sudah umumkan saya sudah lulus. Kepada keluarga, kepada paman, sampai orang bilang saya sudah sakit jiwa karena sangat berharap sekali lulus PNS. Tanggal 6 keluarlah pengumuman, keluarlah surat panggilan Bapak Ibu. Itulah jawaban Tuhan tahun 92 ke 2002. Bayangkan Bapak Ibu, 10 tahun saya menunggu-nunggu. Ternyata jawaban Tuhan sangat tepat karena saya dulu meminta pekerjaan yang layak buat saya sebagai seorang guru. Jadi saya sekarang tenaga pengajar Bapak Ibu di salah satu tempat diklat Bapak Ibu. Saya tidak mau sebutkan nama kantornya karena itu kantor publik untuk menghindari hal-hal yang kurang menyenangkan Bapak Ibu. Tempat saya menurut saya itu sangat bagus Bapak Ibu, sesuai dengan harapan-harapan saya. Jadi Bapak Ibu, tahun setelah saya bekerja bagaimana berkat-berkat Tuhan menolong saya. Tahun 2009 saya dapat tugas belajar ke Jerman selama 1 tahun Bapak Ibu. Diklat di sana. Di sana juga saya mendapat pengalaman-pengalaman bagaimana kehidupan Kristen di sana. Saya di sana bergereja Bapak Ibu. Walaupun saya di sana itu Bapak Ibu, banyak gereja di sana, gereja-gereja besar Bapak Ibu. Kemudian anak-anak saya juga diberkati Tuhan Bapak Ibu. 2 juga kuliah di luar negeri, di Nanjing University, sudah tamat yang paling besar, sudah bekerja. Yang nomor 2 masih kuliah, yang nomor 3 juga masih kuliah. Begitulah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu siapa saja yang membuka kesaksian ini sangat membutuhkan pertolongan Yesus Kristus. Jangan ragu Bapak Ibu, datanglah. Pasti terbukti Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu jangan ragu sedikit pun. Seperti yang saya lakukan Bapak Ibu. Kemudian carilah pembelajaran-pembelajaran yang sehat Bapak Ibu. Memang hati-hati juga kita memilih teologi-teologi. Jangan sampai kita jatuh kepada teologi-teologi yang tidak membawa kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya mengatakan seperti ini Bapak Ibu karena saya juga merasakan ada banyak teologi-teologi yang membawa kita jauh dari Tuhan. Seolah-olah itu membawa kita kepada Tuhan, tapi sebenarnya semu. Yang benar itu Bapak Ibu, bagaimana kita benar-benar bisa bersekutu dengan Tuhan. Itulah teologi yang benar Bapak Ibu. Sebenarnya memang sangat saya kesalkan buku saya itu hilang karena bagus sekali pengajarannya. Buku pertumbuhan rohani saya. Pertumbuhan rohani saudara itu layak sebenarnya diperbanyak dan dibagi-bagi. Sekianlah Bapak Ibu kesaksian saya malam ini. Saya sudah bisa melunasi hutang saya. Sudah lama sebenarnya saya ingin membuat ini menjadi terekam permanen karena ini hal yang mustahil bagi saya, tapi itu terjadi dan itu nyata karena orang lain bisa mencobanya bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah benar-benar juru selamat. Jadi sekarang saya tidak takut lagi mati Bapak Ibu. Mati mau diapain pun saya nggak takut. Mati dibakar, mati dibunuh dan seterusnya.
karena saya sudah sangat yakin bahwa saya sudah disediakan tempat oleh Yesus Kristus di surga. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Amin. Amin, luar biasa. Luar biasa Pak Leonardus, sangat-sangat luar biasa ya kesaksian hidup ya. Pak Leonardus mencari Tuhan ya. Mencari Tuhan walaupun saat itu nggak kenal Tuhan yang mana ya Pak ya. Tetapi dia menyatakan diri, karena kasihnya dia menyatakan diri buat Bapak. Pak, kalau boleh tanya Pak, hubungan Bapak dengan saudara-saudara bagaimana Pak? Karena kan pahit sekali itu ya dengan mereka, dengan orang tua gitu. Sekarang bagaimana? Apa masih ada kepahitan di dalam hati atau Bapak sudah lupakan gitu? Bagaimana Pak? Sudah lupakan Bu. Artinya ada memang 2 adik saya bertobat, tapi satu melakukan kesalahan yang kurang pas. Dia menjadi musuh saya, dia mau menikam saya dari belakang, tapi itu adalah cobaan karena Tuhan juga bilang iblis mengaung-ngaung mencari mangsa yang dapat ditelannya. Memang ada 2 adik saya yang Pak? Boleh cerita Pak sampai mau ditikam Pak? Sebenarnya maksudnya bukan tikaman pakai pisau begitu. Dulu adik saya ini sering rajin ke rumah saya. Kebetulan di rumah saya ini ada kemanakan saya dari istri. Saya tidak curiga sedikit pun, ternyata dia melakukan hal-hal yang tidak tepat. Sehingga orang menyalahkan saya atas kelakuan mereka. Sampai mereka punya anak. Memang itu menjadi istrinya juga. Tapi sebenarnya di adat Batak itu pantang. Karena itu kemanakan istri saya. Dia adik saya, adik kandung. Gitu ya. Pariban ya memang Pak? Dia, itu yang namanya pariban, bukan pariban? Pariban anak saya, bukan pariban adik saya. Pariban anak saya harusnya untuk anak saya, bukan untuk adik saya gitu. Gitu. Tapi sekarang memang sudah menjadi istrinya. Cuman saya menunggu-nunggu sampai hari ini, harusnya dia datang dengan rendah hati, minta maaf karena mengganggu hubungan saya juga dengan Tuhan. Karena selalu itu teringat karena melukai perasaan saya. Karena di rumah saya, kemanaan saya, kebetulan kan bapaknya sudah bercerai juga dari ibunya, akhirnya sering tinggal di rumah kami, kemanaan ini. Bapaknya memang kebetulan imannya juga nggak jelas, begitu. Jadi kamilah tempat dia selalu berteduh. Karena neneknya juga sama kami, mertua saya. Ibu daripada istri saya, Adik saya yang nomor 5 itu waktu itu tahun 92 menantang saya. Dia bilang saya penghuni neraka jahanam. Dia tunjukkan ayat-ayatnya. Walaupun adik saya ini nggak pernah sekolah, memang adik saya nggak ada yang sekolah satupun, karena nggak ada yang mau seperti saya melawan orang tua. Saya bilang, justru saya yang lebih beriman denganmu. Saya sudah bertemu dengan Taurat, Zabur, Injil. Kamu hanya satu, saya bilang. Dia, di mana saya dapatkan Taurat, Zabur, Injil, kata adik saya nih. Tapi sudah diangkat ke langit, dia bilang. Dari mana Tuhan mengangkat ke langit? Kebenaran itu dari awal sampai hari ini tidak pernah berubah. Taurat, Zabur, Injil itu kebenaran Tuhan di dalamnya tersimpan, saya bilang. Dia menantang saya, kalau begitu di mana saya dapatkan Taurat, Zabur, Injil? Saya bilang, kamu kan tidak boleh megang Alkitab. Alkitab itu kan haram. Karena di Injil, saya bilang. Kalau begitu, di mana bisa saya dapatkan, katanya. Di gereja, kamu hanya mendengar. Kalau mendengar itu nggak haram. Baca Alkitab itu haram. Di gereja pun kamu tidak boleh masuk ke gereja, saya bilang. Kamu hanya dengar dari luar saja, supaya kamu tahu apa itu Taurat, Zabur, Injil, saya bilang. Kemudian dia menantang saya, kalau begitu hari Minggu saya ikut kamu. Tapi jangan kau paksa aku masuk ke gerejamu itu. Najis buat saya itu, kata dia. Ya saya juga melarang kamu masuk ke dalam, saya bilang. Kau nanti di pintu aja, kau dengar-dengar. Tapi jangan kau pijak lantainya ke dalam, saya bilang. Jadi sampai di sana, di gerbang gereja,
Dia memarahi saya kembali. Kamu ini bagaimana katanya? Mana bisa jelas dengar kalau dari luar katanya. Dari dalam, nggak apa-apalah. Tuhan itu memaafkannya nanti. Besok-besok nggak usah lagi aku ke dalam. Tapi biarlah sekali ini aku mendengar katanya. Ya. Kemudian dia lari duluan, duduk paling depan, pas di depan pendeta. Saya bingung. Kenapa nak ini? Saya pikir saya ketakutan waktu itu. Nanti dipikir pula saya mempengaruhi keluarga kan? Iya. Sampai dia didengar di sana, didengar kata-kata Taurat, apa yang dikatakan kitab Musa, apa yang dikatakan Injil dan seterusnya. Tiba-tiba dia minta percaya sama Yesus Kristus, dia dibawa ke depan berdoa. Ya, oh gitu, maju ke depan berdoa. Terima Yesus ya. Wah, luar biasa. Yesus, luar biasa ya. Jadi, sangat luar biasa Pak. Iya, saat pulang dari gereja dia marah kepada saya. Kamu ini Kristen gak jelas katanya. Kenapa kau larang-larang orang datang sama Tuhan, kata dia. Saya ketawa aja dalam hati. Ya, kemudian dia ikut tim musik gereja. Di sana dia belajar, walaupun dia buta huruf, dia belajar dilatih oleh teman-teman. Sekarang dia jadi sintua di gereja. Sintua ya, luar biasa. Iya. Jadi dialah yang saya lihat berbuah dari penginjilan saya. Kalau yang lain saya nggak lihat ya. Begitu. Kalau Bapak kandungnya bagaimana? Kan udah tinggalin Bapak udah lama. Yang pernah saya injilin itu kakek lah. Kakek. Bapak juga pernah dengar ya. Bapak saya memang belakangan ini setelah mereka lihat perubahan hidup saya yang sangat luar biasa. Anak-anak saya bisa tamat di kuliah di luar negeri dan semua anak-anak saya kuliah di tempat yang bagus. Saya bilang itu semua pemberian Yesus Kristus, saya bilang. Iya. Dulu pernah dia mengancam saya, jangan kau pikir Yesus Kristusmu itu bisa menolong kamu. Waktu dia menjabat di salah satu kabupaten sebagai wakil bupati, dia bilang, kamu ini harusnya sudah jadi kepala sekolah, saya buat katanya. Saya nggak butuh pegawai negeri, saya bilang. Saya bilang. Dia bilang gitu, tak akan pernah kau diterima dimanapun, kata. Tak akan bisa Yesus kau itu menolong kau, katanya. Begitu ya dia bilang. Nah, kau sia-siakan pertolonganku, katanya. Bayangkan orang tua mau ngomong seperti itu. Memang saat itu dia berkuasa, tapi saya nggak memilih itu. Saya memilih Yesus Kristus. Setelah saya lulus, ya saya nggak panas-panasin dia. Saya harusnya kan bisa. Ya Bapak bilang Yesus Kristus nggak bisa nolong saya. Buktinya saya lulus. Buktinya saya sudah kerja. Tapi namanya orang tua kan kita harus tetap hormat, Bu. Nah, dia berapa kali kalau saya datang beberapa kali lebaran ke rumahnya itu saya dimaki-maki. Saya dikatakan nggak dapat harta warisan. Ya nggak ada masalah sama saya. Kamu yang punya harta, kamu berhak berikan sama siapa saja, saya bilang. Pokoknya saya, Yesus Kristus itulah harta saya selamanya, saya bilang. Kenapa dia bisa seperti itu ya Pak ya? Orang tua nggak ada hati-hati Bapak itu, kenapa dia Pak ya? Penyebabnya apa ya sampai seperti itu? Setelah saya selidiki Bapak Ibu, Bapak saya ini kan sama ibu saya berkeluarga umur 16 tahun. Oh, masih kanak-kanak ya, masih muda ya? Iya. Nah, jadi keluarga mereka itu sebenarnya keluarga yang tidak disukai. Karena belum bertanggung jawab. Nah, bagaimanalah hidup di lingkungan orang tua yang belum dewasa, Bapak Ibu. Jadi kehadiran kita itu dianggap mengganggu mereka begitu. Ya, jadi terbawalah itu terus menerus. Apalagi masalah keyakinan kan. Ini kan masalah yang riskan, Bapak Ibu. Jarang memang kita diterima kalau kita sudah percaya Yesus Kristus, Bapak Ibu. Sangat jarang sekali. Bukan berarti nggak ada. Begitu. Ya, luar biasa ya teman-teman. Iya, betul Bapak Ibu. Jadi kemarin kan saya lebaran ke rumah Bapak karena beberapa kali anak saya ngirim ngasih hadiah ke kakeknya, dia sudah merasa
terpukullah begitu. Waktu kami lebaran terakhir ini, dia terima dengan baik, dia sudah bisa diajak bicara dengan baik, nah, gitu. Dan dia tidak lagi menyinggung-nyinggung. Nah, di situ juga saya sempat sedikit bersaksi sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ya, saya hati-hati juga sekarang menginjil ini Bapak Ibu. Tapi kalau kakek saya waktu mau mereka resmikan menjadi Muslim, saya bawa penginjil yang bernama Muhammad, dia dari pesantren Murtadin. Dia menginjili kakek saya hanya menggunakan Al-Quran Bapak Ibu. Dia kan tahu banyak ayat-ayat yang bisa menuntun kita kepada keselamatan dalam Al-Quran itu, karena dia kan ahli bahasa Arab Bapak Ibu. Jadi dia injili kakek saya di sana, kemudian bapak saya marah, tapi kakek saya justru bertobat. Dia buang semua pemujaan-pemujaan berhalanya, karena kakek saya itu dulu pemuja berhala. Dia buang habis, buang ke semuanya, dan saya berdoa, dia menangis terseduh-seduh dan minta ampun kepada Tuhan, dan dia memilih Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Jadi saya senang kali kakek saya itu sudah senang di surga sekarang. Tinggal bapak saya lah yang masih saya khawatirkan, karena sebagai manusia Bapak Ibu, kita kan tidak ingin bapak kita ke tempat penderitaan yang kekal. Itu kan berat. Iya, itulah sekarang pergumulan doa saya, bagaimana kembali ya, ini suaranya hilang lagi Pak. Doa. Iya. Ya, jadi supaya bisa di dalam doa. Sama Pak itu, jadi kalau bisa dibawa dalam doa, itulah jaringan mungkin Bu. Iya, jaringan saya kayaknya ada. Belakangan ini jaringan saya nggak tahu nih, padahal pakai wifi gitu. Ya, ini Pak ada 3 orang yang dari tadi setia menunggu Pak ya. Ya, terima kasih Pak, luar biasa ya. Saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak itu memang berdoa dengan sungguh-sungguh ya, mencari betul-betul mencari kebaikan Tuhan gitu. Karena memang Tuhan yang ada itu adalah Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus lah yang datang ya Pak ya. Bapak meminta ya dengan benar-benar waktu itu ya. Bisa saya bayangkan waktu itu Bapak dalam rumah yang gelap ya, di tengah hutan ya Pak ya. Gimana dengan rumah itu betul, Pak? Bu, di tengah hutan. Gimana dengan rumah itu akhirnya Pak? Sekarang masih bagus rumah itu, karena kan bapak saya dulu membangun rumah itu rumah batu. Nah, tapi karena dia ikut istrinya, ditinggalkan saya di hutan itu, di rumah batu ya? Itu. Ya, paling sudut. Di situ tidak ada orang berani lewat malam, karena orang beberapa kali melihat ada hantu di situ. Saya memang beberapa kali juga didatangi hantu beberapa kali. Oh, gitu. Saya tahu itu. Iya, sayang sekali nih sinyalnya ya, Bapak. Teman-teman sinyalnya bagus ya. Kalau saya nih sinyalnya, aduh kasihan sekali. Ya sudah, Pak prajurit ini ya. Ya, Pak prajurit Kristus. Silakan prajurit Kristus. Mau bicara? Dari tadi sudah menunggu ya. Halo? Ya, Pak Helo. Suara Bapak putus-putus, Pak. Nggak ada lagi, saya nggak dengar apa-apa sekarang. Ya. Oke. Ya, silakan Pak Helo ya. Pak Helo. Iya, Pak. Prajurit. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Setelah ini prajurit Kristus ya. Ya. Ya, salam buat Ibu Ti, Pak Leonardus. Salam. Pak Leonardus dengar ya? Halo? Wah, putus dia. Oh ya, masuk lagi, masuk. Sebentar Pak, ya ini. Salam Pak Leonardus. Shalom Pak, shalom, saya dengar Pak.
kedengarannya ya, puji Tuhan. Tuhan kita Ya, itu amin. baik, Pak. Ya, saya sudah dengar Amin, betul Pak. dari kesaksian Pak Leonardus dan sangat memberkati Iya. ya. Dan saya berdoa orang-orang lain yang mendengarkan juga akan membuka hatinya, akan dijamah oleh Roh Kudus. Dan saya melihat bahwa sesungguhnya apa yang disaksikan oleh Pak Leonardus ini, itu sebenarnya ada beberapa rahasia ya, yang mungkin bagi saudara-saudara kita yang belum mengalaminya, supaya bisa mengalami. Yang pertama, saya juga, ini saya bisa mengatakan itu karena saya dulu juga hampir sama, relatif sama seperti Pak Leonardus. Cuman saya dilahirkan di keluarga Kristen, cuman ya itu Kristen-Kristenan gitu ya. Dan tetapi begitulah, ada hal yang membuat kita itu bisa semakin dekat pada Tuhan. Yaitu yang pertama itu bahwa punya rasa haus dan lapar gitu. Nah, kalau seseorang itu punya rasa haus dan lapar, memang Roh Kudus akan menuntun kita. Karena memang firman Tuhan berkata, orang yang haus dan lapar itu akan dipuaskan, akan dikenyangkan Tuhan. Itu sudah prinsip seperti itu. Dan ini saya rasakan memang. Jadi saya hanya mau menambahkan sedikit supaya bisa menjadi kesaksian juga bagi orang lain. Ya, dan kemudian juga saya menyadari juga bahwa Pak Leonardus juga seperti bagaimana tadi yang disaksikan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, itu harus kita sadari itu ya. Jadi ada orang mengatakan, oh saya akan memilih Yesus sebagai Tuhan saya. Sebenarnya bukan seperti itu kalau menurut saya ya, tetapi Yesuslah yang memilih kita. Jadi kita itu sudah dipilih ya. Kita dipilih Tuhan, bukan kita yang. Jadi ada banyak orang-orang dari yang tidak mengenal Yesus. Mereka seolah-olah bahwa Yesus itu pilihan seperti partai gitu. Bukan. Tetapi Yesuslah yang memilih kita. Ya, kalau kita tidak dipilih, kita tidak akan menjadi muridnya, kita tidak akan menjadi anaknya. Jadi memang kita sangat bersyukur karena kita itu orang-orang yang sudah dipilih gitu. Jadi kita juga harus tahu apa posisi kita, karena kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Ya. Jadi kita artinya bahwa kita nggak boleh menjadi sombong begitu. Itu dulu saya rasakan dulu. Dan memang sewaktu saya semakin giat terhadap Tuhan, saya mengalami kuasa, Bu. Ya Pak Leonardus ya, saya mengalami kuasa. Roh Kudus bekerja melalui saya. Ya. Siapa yang saya doakan sembuh, siapa yang saya ini sembuh. Jadi, tapi itu sempat menjadi kesombongan bagi saya. Ya. Nah ini saya mau berbagi bagi yang lain-lain yang mendengarkan. Jadi artinya bahwa saya merasakan ada kuasa, sehingga terus terang aja saya ada sedikit ya boleh katakan sombong barangkali ya, tapi itu mungkin seperti itulah. Nah tetapi akhirnya apa? Tuhan menegur gitu, dengan cara bagaimana saya diberikan suatu penglihatan melalui mimpi, yaitu burung merak itu loh, burung merak ya, yang tiba-tiba ekornya mengembang begitu. Itu sebenarnya lambang suatu kesombongan ya. Jadi burung merak, tahu Pak ya Pak Leonardus ya? Burung merak itu mengembang. Iya, tahu Pak, tahu. Nah, itu tuh lambang kesombongan. Dan akhirnya disitulah mulai dituntun. Kemudian saya diperlihatkan lagi ada di dalam satu kapal, ya, perahu gitu. Dan perahunya itu ada di terombang-ambing begitu. Jadi memang ada, Tuhan itu selalu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah, walaupun kita tidak setia, walaupun kita kadang-kadang ingkar janji apalah, dia tetap setia. Itu yang saya yakin sangat luar biasa. Dan saya merasakan kasih Tuhan. Dan artinya bahwa apa? Tidak bisa ada yang menggugat lagi iman saya. Jadi saya mengucap syukur Pak Leonardus, kesaksian tadi luar biasa ya. Saya mudah-mudahan ini menjadi suatu kesaksian, karena saya tahu juga bahwa ini saatnya memang melalui kesaksian kita ini orang lain akan diselamatkan ya. Dan satu hal memang yang membuat orang lain itu akan dijamah Tuhan, yaitu apabila selama masih ada kesempatan ya, selama Tuhan berkenan berkenan untuk ditemui, maka saudara-saudara yang mendengarkan saudara kita Leonardus atau mendengarkan firman Tuhan ini sudah disaksikan bagaimana jamahan Tuhan
Kalau kita membuka hati kita, kita akan bersama Tuhan. Tapi satu hal yang mau saya tanya Pak Leonardus, sekarang Pak Leonardus kerjanya apa? Sebagai hamba Tuhan atau pendeta atau sintu atau bagaimana Pak Leonardus? Pegawai negeri. Pegawai negeri tapi melayani di gereja Pak ya? Halo? Ada suara agak ini ya? Halo Pak. Halo? Itu punya Bu Uti kali yang ini ya? Enggak, saya enggak. Pak Leonardusnya. Ulang lagi Pak, dibetulin Pak itunya Pak. Halo Pak Leonardus. Pak Leonardus, dicoba lagi itunya Pak, sinyalnya kurang hilang Pak. Ya. Ya, coba lagi tak. Ulang. Hilang apa ya? Pak? Baru ini terdengar. Oh ya. Saya hanya penginjilan pribadi di gereja. Memang saya sekarang gereja Metodis. Saya di situ sekretaris kaum bapak. Tapi saya nggak efektif karena jadwal saya di kantor agak padat. Jadi penginjilan saya pribadi memang sebenarnya sudah sangat banyak. Yang saya kesalkan memang saya tidak lagi menyimpan buku pertumbuhan rohani saudara itu. Jadi kalau saya punya itu, saya bisa bagi, mereka bisa cari sendiri Tuhan lewat pelajaran-pelajaran itu gitu. Jadi pelayanan saya di gereja hanya itu Pak, sebagai sekretaris kaum bapak, walaupun nggak efektif karena kesibukan-kesibukan. Kalau dulu pernah saya jadi sintua, ya pernah jadi guru sekolah minggu, tapi karena di pekerjaan saya tidak mau pekerjaan itu bolong-bolong begitu karena tidak efektif pelayanan saya. Jadi pelayanan saya yang paling penginjilan Pak, tapi penginjilan pribadi. Di mana saya duduk, di mana di warung saya duduk, di mana saya bisa bertemu dengan orang, disitulah saya ceritakan Yesus Kristus gitu. Saya jadi penabur aja Pak, kapan mereka membutuhkan Yesus Kristus, saya sudah bilang cari saja Yesus Kristus, datangi saja gereja gitu. Saya tidak mempengaruhi, tapi saya hanya mewartakan. Karena beda kan mempengaruhi dengan mewartakan. Kalau mempengaruhi kan itu cuci otak Bapak Ibu. Ini bukan, saya hanya memberitahu bahwa Yesus Kristus itu juru selamat. Saya mengalaminya, dulu saya tidak percaya sama sekali, bahkan saya bilang saya pernah memarahin penginjil yang lain sebelum saya Kristen. Runtuh langit dan bumi ini nggak akan pernah saya percaya Yesus Kristusmu, itu saya bilang. Dia tidak disalibkan, saya bilang dulu sebelum saya nggak percaya. Setelah saya percaya itu saya ingat dulu apa saya itu ke orang penginjil itu. Iya, tapi satu lagi, Bu, saya selalu ini ya. Jadi apa yang saya alami ini menjadi bahan penginjilan saya dimanapun saya pergi. Apa yang saya alami itu ya. Oke, Buti, satu lagi ya sebelum saya ini. Saya Pak Leonardus, ini mungkin saya salah barangkali Pak Leonardus ya. Saya merasakan bahwa sebenarnya Pak Leonardus ini sebenarnya diberikan karunia untuk pendoa syafaat. Apa benar ya atau tidak? Atau mungkin saya yang salah gitu? Benar Bapak Ibu. Belakangan baru saya tahu, saya memang selalu mendoakan negara kita. Saya mendoakan pendeta saya, pendeta-pendeta yang lain, pelayanan-pelayanan hamba Tuhan secara pribadi. Waktu mau tidur, bangun tidur. Memang Tuhan itu selalu memberitahukan hal-hal yang tak pernah saya pikirkan gitu. Bahkan presiden yang akan datang pun kadang dia beritahu siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Luar biasa ya Bapak, punya karunia itu ya Pak ya? Karunia sebenarnya, Pak Helo ya. Sebenarnya makanya saya kurang terima dengan kata orang Markus 16 ayat 17-18 itu ayat-ayat yang disisip-sisipkan supaya seolah-olah Kristen itu hebat. Saya baru tahu kenapa waktu saya kecil itu makan racun tikus cyanida itu nggak mati, padahal banyak dosisnya Bapak Ibu. Waktu saya ditinggalkan mama saya berpisah, meninggalkan saya, dia meletakkan tangan di atas kepala saya. Dan dia saat itu masih bersekutu dengan Yesus. Iman ini kan kadang-kadang mau hilang Bapak Ibu. Jadi di tengah perjalanannya
lama-lama dia berdukun apa segala macam. Saat itu dia masih memanggil Yesus saat meninggalkan saya gitu. Dia meletakkan tangan di atas kepala saya dan dia menangis-nangis, dia memeluk saya, dia mencium saya. Makanya Markus 16 ayat 17-18 ini genap buat saya. Saya tidak mati dengan racun itu. Tapi kalau saya mungkin tidak didoakan oleh ibu saya dengan topang tangan saat itu, ya mungkin saya mati. Si Mirna aja sedikit sudah mati. Saya menunggu sampai pagi, sampai malam. Saya bolak-balik cubit tangan badan saya nggak mati-mati. Sampai orang menemukan saya. Terbayang oleh saya sedih sekali saat itu Pak ya, luar biasa, hancur banget hati ya Pak ya. Tercabik-cabik karena tiap hari saya dipukuli oleh bapak saya. Mereka menganggap saya ini pengganggu mereka. Bagaimana saya nggak stres? Dan disitulah kesempatan mama tiri saya membuat racun di dapur, dibikinnya di bawah supaya mudah dijangkau. Memang sengaja. Supaya bapak bunuh diri gitu ya? Iya, sehingga mereka bisa buang badan kan. Mereka tidak membunuh dengan tangan mereka. Mereka membiarkan saya membunuh diri saya dengan tangan saya. Kenapa dia nggak bisa? Kenapa dia nggak sayang begitu sama bapak ya? Kenapa ya? Hatinya udah nggak ada hati orang tua ya. Secara alami Bu, kalau orang sudah duniawi, apalagi dia seorang gadis kan berharap dapat suami yang lajang, yang tidak punya anak. Tapi karena kenyataan hidupnya sudah menerima keadaan yang seperti itu, dia merasakan tidak nyaman kehadiran kita karena dia mendapatkan suami orang yang sudah punya anak. Dia harus berbagi dengan anak-anaknya. Tapi di dalam batinnya itu dia menginginkan yang murni gitu. Itu kan secara alamiah seperti itu. Makanya secara ketuhanan pun saya nggak menyalahkan mereka lagi. Karena memang secara kedagingan orang yang jauh dari Tuhan akan melakukan hal yang seperti itu gitu saya pikir. Jadi saya bisa maklum begitu. Jadi saya kaitkan lagi waktu saya mendoakan kakak mama saya itu, sekarang masih hidup kakak mama saya itu. Bahkan tempat tidurnya itu tempat tidurnya itu dia angkat di tempat dia didoakan saat itu dari mati menjadi hidup. Umurnya sudah hampir 80 sekarang. Padahal ibu saya udah meninggal. Saya sedih juga kenapa nggak disuruh Tuhan saya mendoakan mama saya pikir waktu itu. Saya juga nggak tahu. Tapi kenapa justru kakaknya sampai hari ini masih hidup. Dia bilang kenapa mama tengah pindah ke sini padahal dia didoakan itu di ruang tamu. Di situ diangkat di tempat tidurnya. Dia bilang di situ dia nyenyak tidur, di situ dia bilang sehat. Selalu sukacita, bayangkan di tempat dia didoakan dari hidup dari matinya ke hidupnya. Sampai sekarang masih hidup dia. Memang keluarga itu akhirnya bertobat Bapak Ibu walaupun bapak tengah saya ini yang sebagai sintua, dia kan malu juga masakan saya seorang yang kafir, yang muslim bisa mendoakan saat itu ya. Karena saat itu saya belum resmi Kristen. Jadi dia bilang bahwa yang membuat mama tengah saya hidup kembali itu atas doa dia. Sama saya nggak ada masalah dengan itu. Yang penting bagi saya bahwa saya sudah melihat betapa dahsyatnya Yesus Kristus itu. Itu aja keuntungan buat saya. Ya, teman-teman, hari ini kesaksian luar biasa sekali ya, sangat-sangat luar biasa. Ya, terima kasih Pak Helo ya. Kita lanjut yang lain ya, ada prajurit Kristus. Ya, saya turunin dulu Pak Helo ya. Pak Helo nih kayak Pak Steven suaranya. Pak Steven ya? Oh bukan Pak Steven ya Pak. Namanya ganti-ganti terus nih Pak Helo. Ya ini Pak. Prajurit. Prajurit silakan Pak. Ya silakan prajurit Kristus. Prajurit Kristus. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, kalau gitu Pak Pulau Bintan. Pulau Bintan Pak Pintar. Ya, silakan Pak Pulau Bintang. Shalom Pak. Shalom Ibu Utimena.
Ya, Shalom salam. Pak Leonardo. Orang Batak ya Shalom Pak? Pak. Iya, Iya, saya shalom marga. Pak. Orang Batak ya Pak? Iya, salam Pak. Salam. Iya. Biasanya sih kalau orang Batak masuk Muslim itu Pak, luar biasa Pak. Tidak bakalan pernah bisa jadi Kristen. Pada Benar umumnya Pak. Pak ya, keras. Keras. Betul. Cuman Bapak sangat luar biasa, kesaksiannya sangat luar biasa Pak. Harapan Ya. saya, kalau bisa nanti Bapak bersaksilah di channel-channel lain juga Pak, termasuk channel Oh ya, Pak ini Yusuf di Manugudu. channel siapa aja Bapak pernah bersaksi Pak? Baru ini Bapak Ibu, sebenarnya sudah lama saya rindu supaya dia terekam, supaya tersimpan, supaya banyak orang mendengarnya gitu. Ya. Ya, Iya. ini juga boleh Dan- disimpan Pak. Iya. Iya, Jadi kalau- menurut saya pun seperti itu. Baru sekali Iya. ini ya Bapak ini bersaksi. Iya. Iya, betul. Apa adanya itu yang saya katakan Bapak Ibu, tidak ada yang saya sembunyikan di situ. Iya, kami Ya. percaya Pak. Apalagi Yesus datang itu kami percaya Pak. Percaya karena itulah. Iya. Karena Bapak memang dipilih ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah memilih kamu. Dalam keadaan hancur, betul-betul hancur, Tuhan Yesus justru membuat Bapak itu spesial ya. Kita yang Kristen ini ya, Pak Pulau Bintan, belum tentu Iya. kita pernah lihat Yesus ya. Justru Bapak yang Iya, hancur-hancuran iya. itu yang dikasihinya. Bapak pernah lihat Yesus nggak? Kenapa Pak? Nih Pak Pulau Bintan pernah lihat Yesus nggak Pak? Menampakkan diri. Belum pernah Bu. Iya, Sampai belum sekarang pernah kan? Iya. Ini Pak Leonardus ini spesial ya, sangat-sangat istimewa ya. Hatinya saya ngebayangin bagaimana hancurnya waktu itu ya, luar biasa ya. Dalam keadaan masih kecil ya Pak ya. Cari makan sendiri dengan cara apa Pak? Narik beca itu, beca siapa ya itu Pak? Itulah karena sudah saya minta doa tahajud tengah malam itu, ada aja orang bermurah hati. Bayangkan becaknya itu saya sewa selama 2 tahun lebih, ya hampir 3 tahun. Waktu saya sudah waktu mau bayar sewanya, dia bilang kumpulkan dulu. Setelah terkumpul banyak, saya waktu ngantarkan becaknya ke rumahnya, dia bilang, udah inilah bantuan saya untuk bisa kamu kuliah ke Medan katanya. Aduh, Jadi, luar biasa ya Pak ya. Iya, jadi saya juga waktu itu karena saya masuk penjara di tahanan Kapolsek karena saya memaksa polisi itu, iya karena saya paksa polisi itu memasukkan saya ke penjara karena takut saya nanti becak saya diambil orang karena biar kota kecil, kota Tanjung Pura, biar saya dijaga sama becak saya pikir, saya bujuk-bujuk, saya paksa kepada polisi itu memasukkan saya ke dalam penjara. Jadi saya tidur di dalam penjara waktu itu beberapa hari. Cuman karena nggak terdaftar di dalam buku, Kapolsek bingung kenapa ada lebih tahanan tak ada tulisan, tak ada namanya gitu. Nggak terdaftar. Lalu? Ya dikasih tahu polisi itu kalau saya itu anak sekolah minta perlindungan. Akhirnya Kapolsek itu mengangkat saya jadi anaknya, sehingga saya biaya hidup saya, biaya sekolah saya ditanggung sampai tamat. Jadi saya ingat doa saya SMA itu ya? SMA apa itu Pak? Waktu SMA ya? Swasta. Ya, SMA. Karena waktu di negeri saya nggak bisa lagi masuk negeri, padahal saya harusnya masuk di SMA Negeri 1. Tapi karena strategi bapak saya menggagalkan saya sekolah, akhirnya nggak daftar, nggak masuk karena saya takut ketinggalan, akhirnya saya daftar di swasta. Saat itu, tapi itu saya kira rencana Tuhan semuanya. Luar Jadi, biasa ya. Ya, benar-benar Tuhan itu menerima tanggung jawab itu. Karena waktu itu kan saya bilang, bapak saya, mama saya tidak melakukan tugas mereka yang sudah kau berikan. Kau yang melimpahkan tugas, karena tidak dikerjakan, harusnya kembali sama kau bilang. Kau peliharalah saya. Saya bilang, kau bapak saya, engkau mama saya. Betul, Bu. Sampai saya betul-betul nggak kekurangan sedikit pun saat itu. Setelah mereka memperlakukan bapak baik ya, dapat orang tua dong jadinya ya? Iya, dapat orang tua. Dapat orang tua asuh ya istilahnya, baik ya? Dapat orang tua sangat baik. Karena dia tadi lupa Bapak ceritakan itu, Bapak lupa ceritain. Karena takut saya banyak waktu, karena luar biasa sekali anugerah Tuhan sama saya. Ada banyak lagi sebenarnya yang tak sempat saya ceritakan di sini. Waduh, tapi itu sudah mewakili Bapak Ibu.
Iya, mendoakan orang lain beberapa kali ada yang sembuh total begitu. Jadi saya nggak tahu karunia itu ada sama saya, sehingga kadang-kadang waktu mendoakan orang itu saya takut-takut, sama seperti waktu saya mendoakan mama saya, kakak mama saya itu, mama tengah saya kan ketakutan di situ. Iya, kalau sembuh saya pikirkan bikin malu aja, kalau nggak sembuh saya pikir. Tapi karena dipaksa Tuhan, saya nggak akhirnya lakukan juga gitu. Dan ada anak tetangga saya itu yang selalu saya tempat saya berpuasa, tempat saya sholat waktu saya Muslim, di depan rumah mama saya itu ada